Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Chandra Wijaya, NPM 1921-1239. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur hukum tanah nasional yang kebetulan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah hukum agraria yang saat ini diampu oleh Ibu Okta Ainita SHMH. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah struktur hukum tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian yang kedua, struktur hukum tanah sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian yang ketiga, sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Langsung saja yang pertama, ada struktur hukum tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama adanya dualisme hukum agraria, di mana ada hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Yang kedua, adanya dualisme dalam hukum perdata barat. Adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subjek yang dikehendaki atau yang mengkehendaki. Kemudian adanya pluralisme dalam subjek hak. Ada 3 penggolongan penduduk. Yang pertama adalah Bumi Putra, Timur Asing, dan Eropa Barat. Kemudian di dalam tabel ini ada perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Yang pertama ada lembaga hukumnya diatur dalam hukum adat, sedangkan hukum agraria barat, lembaga hukumnya diatur dalam hukum perdata barat, yakni hukum kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian perbedaannya, hukum yang mengatur tidak tertulis di dalam hukum agraria adat, sehingga di dalam peraturannya itu tidak dikodifikasi, berbeda dengan hukum agraria barat. Kalau hukum agraria barat dia sudah diatur secara tertulis dan telah dikodifikasi sebagai Kitab Undang Hukum Perdata. Kemudian yang ketiga, melahirkan tanah hak adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Di dalam tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah pakai tersebut mempunyai ketentuannya masing-masing. Sedangkan dalam hukum agraria barat, itu melahirkan tanah hak barat seperti tanah hak eigendom, tanah hak obstal, kemudian tanah hak efpak, serta tanah hak gembrui. Kemudian ada tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit. Misalnya tanah milik perorangan yang sudah didaftarkan. Sedangkan hukum agraria barat, itu tanah-tanah umumnya sudah terdaftar dengan bukti tertulis. Sehingga di dalam hukum agraria adat, seseorang tersebut misalnya memiliki suatu tanah. Maka tanah tersebut, jika ada orang lain ingin menanyakan tanah tersebut, maka orang-orang di sekitarnya yang mengatakan, oh itu tanah si A, itu tanah si B atau tanah si C. Sehingga tidak tertulis buktinya bahwa tanah tersebut adalah hak si A, hak si B, ataupun hak si C. Kemudian ada, kalau pernah didaftar hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemilik. Jadi secara yuridis bukan sebagai bukti hak. Pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Yang sudah saya jelaskan tadi, di situ ada kesaksian dari orang-orang sekitar tersebut bahwa oh ini tanah si A. Tidak maksudnya tidak terdaftar ataupun tidak ada bukti secara tertulis. Sedangkan hukum agraria barat, pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak secara yuridis.
Kemudian struktur hukum tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diterbitkan pada tanggal 24 September 1960. Sehingga dualisme yang tadi itu sudah ditiadakan atau sudah berakhir berlakunya. Kemudian kodifikasi dalam hukum agrarian diperoleh kesatuan hukum agrarian berlaku bagi setiap WNI atau warga negara Indonesia, diperoleh kepastian hukum bagi pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang dan dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa didasari suatu hak. Kemudian adanya asas dalam hukum agraria nasional. Yang pertama itu adalah asas nasionalisme. Hak milik hanya untuk warga negara Indonesia. Larangan pemilikan tanah bagi warga negara asing. Jadi hanya warga Indonesia yang boleh memiliki hak untuk tanah tersebut. Yang kedua ada asas non-diskriminasi ataupun prinsip keadilan semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. Yang ketiga, asas fungsi sosial dari tanah. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Kemudian yang keempat, asas diakui negara. Pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah agrarian dengan mengeluarkan perundang-undangan. Yang kelima, asas pemisahan horizontal memisahkan kedudukan benda-benda yang ada di atas tanahnya dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Kemudian yang terakhir itu ada sejarah perkembangan politik hukum agraria. Yang pertama itu sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang pertama masa pemerintahan Gubernur Herman William Dendles. Yang pertama, bentuk kebijakannya menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab, maupun bangsa Belanda. Kemudian tanah partikdir, biasanya tanah hak pertuanan mengangkut kepala desa, dia itu berhak memungut pajak, membuat pasar, memilih pemimpin di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles atau biasa dikenal dengan Gubernur Raffles. Dia ada di tahun 1811 sampai 1816. Kemudian kebijakan beliau yang paling terkenal adalah domain teori atau semua tanah adalah milik raja dan penduduk mengerjakan tanah tersebut dianggap sebagai penyewa dengan kewajiban menyerahkan uang sewa, tanah hasil pertanian atau tenaga tanpa dibayar. Teori tersebut digunakan untuk menetapkan peraturan pajak. Kemudian yang ketiga, itu ada masa pemerintahan Johannes van den Bosch. Penerapan aturan kultur stil dan atau tanam paksa itu berlaku pada tahun 1830, yaitu mengharuskan pemilik tanah tersebut untuk menanami 1/5 dari tanahnya dengan tanaman tentang yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda seperti kopi, tebu, tembakau, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk kepada periode sesudah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan di masa Orde Lama, usaha pemerintah Indonesia menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan kebutuhan setelah proklamasi. Yang pertama, menggunakan kebijakan dan tafsir baru. Kedua, penghapusan hak-hak konversi. Yang ketiga, penghapusan tanah partikelir. Yang keempat, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Yang kelima, peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. Yang keenam, peraturan dan tindakan mengenai tanah.
perkebunan. Yang ketujuh, peraturan perjanjian bagi hasil. Kemudian yang ke-8, peralihan tugas dan wewenang agraria. Kemudian, menggunakan kebijakan dan tafsir baru. Pelaksanaan hukum agraria kolonial disesuaikan dengan tafsir baru yang berjiwa Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Hubungan negara dengan tanah tidak lagi menggunakan konsep domain percloring, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah. Akan tetapi, negara hanya sebagai organisasi kekuasaan hanya untuk rakyat yang menguasai tanah tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.